First with an A not an O. Perkenalkan, nama aku Yosefi Misyarasari dan terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk nonton video aku ini, yaitu tes tertulis online dan juga tes seleksi berkas yang sudah aku upload 1 bulan yang lalu. Maaf banget karena cukup delay lama selama 1 bulan untuk upload video ini. Tanpa basa-basi lagi, here we go! Pertama, jangan lupa untuk pastikan jadwal mengenai seluruh timeline-nya dari seleksi berkas, seleksi tertulis, ataupun wawancara. Dan jika kalian sudah melalui tahap pertama ataupun kedua, jangan lupa untuk secara berkala cek email kalian di promotions atau spam, karena kalau dari aku sendiri kemarin ini nggak masuk di inbox aku, dan juga cek SMS di handphone kalian masing-masing. Tampilan pengumumannya untuk tahun aku kemarin ini seperti ini ya. Aku ingat kemarin itu aku dapet matematika dasar mengenai contohnya jumlah kurang bagi kali, seperti SBMPTN sebenarnya, cuma nggak sesusah itu. Ada juga mengenai deret angka, itu juga akan masuk juga sih, tapi nggak perlu untuk ngafalin rumus-rumus sih. Menurut aku supaya kalian juga terlatih untuk menghitung dengan cepat, karena soalnya singkat itu ada 40 dan hanya dikasih waktu untuk mungkin 1 jam kali ya, tapi diperhatikan aja waktunya itu ada di bagian atas itu, dan waktu itu per section, bukan langsung misal 2 atau 3 jam langsung semua tesnya gitu, bukan, tapi beneran per section. Jadi kalau misalnya waktunya udah habis, kamu udah nggak bisa ngerjain lagi nih matematika ini. Kemarin ini sih aku belajar dari website, lalu aku juga belajar dari buku-buku latihan SBMPTN aku dulu, jadi aku sengaja terlatih lah gitu untuk belajar matematika dasar lagi. Nah, setelah matematika dasar ini, kamu juga akan diarahkan ke tes yang selanjutnya, yaitu psikotes mengenai psikotes seperti biasa sih. Jadi kamu bisa untuk belajar dari misalnya buku-buku psikotes atau dari website. Dari website juga ada yang gratis, jadi nggak perlu khawatir untuk beli bukunya. Jadi kamu bisa untuk latihan psikotes terlebih dahulu selain daripada matematika dasar. Kalau waktu itu ada yang membuat aku kaget sih, karena dari latihan psikotes yang aku pelajari ada satu hal yang menarik banget, yaitu sepertinya ya ini mengenai minat bakat kamu. Misalnya profesi nelayan, lalu apa sih yang disukai ketika kamu menjadi nelayan? Apakah menghitung ikannya, atau berinteraksi dengan penjual pembeli, atau lebih suka untuk mencatat pengeluaran dan juga pembeliannya, atau gimana? Dari situ aku menganalisis bahwa itu jangan-jangan lebih kepada minat bakat kamu. Wah, udah capek-capek nih belajar, udah berusaha keras belajar, tapi ternyata lupa untuk koneksi dan juga teknisnya. Nah, maka itu sehari sebelumnya pastiin kalau komputer atau laptop kamu ini berfungsi dengan baik dan bisa terkoneksi dengan wifi, baik dari HP kamu ataupun dari wifi. Jadi diperhatikan untuk itu, karena itu benar-benar gawat banget sih. Kamu udah capek-capek belajar, tapi ternyata secara teknis itu ada gangguan, jangan sampai itu terjadi ya ketika hari H. Jadi dipastikan untuk cek lagi H-1 dan juga beberapa jam sebelum kamu tes. Pilih di tempat yang tenang ya, misalnya di kamar kamu, atau misalnya di ruangan yang memang kondusif, nggak ada orang di situ. Dan pastiin kamera kamu berfungsi dengan baik, karena nantinya kamu diharuskan untuk menyalakan kamera dan juga unmute mikrofon kamu. Jadi akan ketahuan banget tuh kalau misalnya kamu berusaha untuk curang atau apapun itu. Please jangan lakukan hal-hal seperti itu ya semuanya. Oh ya, pastiin ya kamu menjawab semua pertanyaannya, karena di sini nggak ada sistem minus. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang susah, dilewatin dulu aja untuk kerjain yang lebih mudah, dan nanti jika ada sisa waktu kembali lagi ke soal yang menurut kamu lebih sulit. Kalau aku biasanya H-1 itu aku udah nggak belajar lagi, jadi benar-benar istirahat, refreshing, misalnya melakukan hal-hal yang kamu senangi, seperti misal nonton drakor, atau misalnya melukis, atau membaca buku yang menenangkan hati. Pokoknya lakukan hal-hal yang gak membuat kamu panik untuk lebih tenang. Jadi terakhir belajar, seenggaknya H-2 tes lah. Akhir yang paling penting adalah just do your best and God will do the rest. Dan salah satu hal yang paling aku suka dari seorang YouTuber, the sun will always shine for you. Jadi jangan pernah takut untuk berusaha sekuat tenaga
Dan jangan menyalahkan diri sendiri kalau misalnya hasilnya nggak sesuai dari ekspektasi kamu, karena selalu akan ada kesempatan selanjutnya. Best of luck untuk kalian semua. Semangat terus warriors with an A not an O. Dan jangan lupa istirahat ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.